Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Vera dengan akhiran NIM 006. Saya dari kelompok 3 yang dimana akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 3. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dalam cabang ilmu biologi, klasifikasi makhluk hidup itu disebut taksonomi. Taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang memiliki arti pengaturan, sedangkan nomos yang berarti pengetahuan. Sehingga taksonomi adalah sistem klasifikasi ataupun pengelompokan. Klasifikasi makhluk hidup itu dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18 untuk pertama kali. Ia menggunakan prinsip klasifikasi berdasarkan persamaan ciri dan pemberian nama dengan sistem tata nama ganda. Jadi guys, di sini aku bakal membahas mengenai tujuan dari adanya klasifikasi hidup. Yang pertama, itu mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Jadi di sini merupakan tujuan utama karena dengan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri, ilmuwan dapat lebih mudah mempelajari dan memahami keanekaragaman yang ada. Klasifikasi membantu menyusun makhluk hidup secara sistematis sehingga mempermudah pengidentifikasian, pemberian nama, serta pemahaman mengenai hubungan antar spesies. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan kekerabatan. Dalam klasifikasi makhluk hidup, dengan adanya mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, kita tuh dapat memahami bagaimana mereka saling berhubungan secara evolusi. Makhluk hidup yang memiliki banyak kesamaan atau ciri biasanya tuh memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Melalui adanya klasifikasi, kita juga bisa melihat garis keturunan, asal-usul, dan perkembangan spesies dari waktu ke waktu, sehingga memperjelas pola keanekaragaman hayati di bumi. Yang ketiga yaitu membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan tujuan klasifikasi yang bertujuan untuk mengenali dan membedakan setiap jenis makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri uniknya. Dengan klasifikasi, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi spesies tertentu dan membedakannya dari spesies lain, meskipun memiliki kesamaan. Hal ini memudahkan pengenalan makhluk hidup dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pendidikan, maupun observasi. Selanjutnya ada menyederhanakan objek study. Sistem klasifikasi membantu ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kategori yang mudah dipelajari dan dipahami. Tanpa sistem ini, studi tentang keberagaman makhluk hidup akan sangat rumit karena jumlah spesies yang sangat banyak. Dengan klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan ciri, sehingga memudahkan pemahaman dan penelitian lebih lanjut. Yang terakhir ada memberi nama. Sistem klasifikasi juga berfungsi untuk memberikan nama yang sistematis dan baku bagi setiap makhluk hidup. Menghindari kebingungan, ini dilakukan dengan menggunakan sistem penamaan ilmiah, di mana setiap spesies diberi nama dengan dua bagian, yaitu genus atau nama umum dan spesies atau nama khusus, misalnya Homo sapiens untuk manusia. Dengan adanya sistem klasifikasi, kita bisa lebih mudah mengenali, mempelajari, dan memahami hubungan antara makhluk hidup, serta mendokumentasikan keberagaman hayati yang ada di bumi. Materi yang selanjutnya yaitu sistem alami dalam klasifikasi makhluk hidup. Sistem alami dalam konteks klasifikasi adalah pendekatan untuk mengelompokkan organisme atau objek berdasarkan kesamaan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh organisme tersebut, yang mencerminkan hubungan evolusi mereka. Dalam sistem alami, klasifikasi didasarkan pada pemahaman tentang hubungan filogenetik atau keturunan antara berbagai organisme. Adapun beberapa poin penting tentang sistem alami dalam klasifikasi. Yang pertama, berfokus pada hubungan evolusi. Organisme dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang mencerminkan asal-usul evolusi mereka. Ini berarti bahwa kelompok taksonomi yang lebih besar mencakup organisme yang lebih erat hubungannya daripada kelompok yang lebih kecil. Yang kedua yaitu kriteria klasifikasi. Pengelompokan organisme dalam sistem alami mempertimbangkan berbagai karakteristik seperti morfologi, fisiologi, genetika, dan perilaku. Contoh sistem alami yaitu dalam biologi, taksonomi adalah contoh dari sistem alami. Organisme dikelompokkan dalam tingkat
pendekatan taksonomi seperti kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies yang semuanya mencerminkan hubungan evolusi antara kelompok-kelompok organisme tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem klasifikasi modern. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pendekatan sistem alami semakin mengarah pada penggunaan analisis genetik dan filogenetik untuk mengelompokkan organisme, menghasilkan taksonomi yang lebih akurat dan mencerminkan hubungan sejarah kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, sistem alami adalah cara untuk mengklasifikasikan organisme dengan menekankan pada pemahaman tentang hubungan evolusioner mereka yang membantu ilmuwan dalam memetakan pohon kehidupan dan memahami biodiversitas secara lebih baik. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem buatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Sistem buatan dalam ragam klasifikasi adalah pendekatan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan sifat atau karakteristik yang dapat diamati tanpa mempertimbangkan hubungan evolusi dan asal-usulnya. Adapun beberapa poin penting dalam sistem buatan klasifikasi ini. Yang pertama, berdasarkan ciri yang mudah diamati. Yang pertama, sistem buatan mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik morfologis atau fenomenologis yang dapat dengan mudah diamati, seperti bentuk tubuh, warna, ukuran, atau habitatnya. Misalnya, tumbuhan dengan daun berbentuk serupa bisa dikelompokkan bersama, meskipun tidak memiliki hubungan evolusi yang erat. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan hubungan evolusi. Berbeda dengan sistem alami yang mempertimbangkan hubungan filogenetik, sistem buatan tidak melihat asal-usul atau keturunan organisme. Organisme yang memiliki ciri yang mirip bisa dikelompokkan bersama meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda. Contoh klasifikasi buatan yaitu misalnya pada sistem klasifikasi tumbuhan oleh ahli botani awal. Tumbuhan sering dikelompokkan berdasarkan jumlah kelopak atau benang sari bunga mereka, yang tidak selalu mencerminkan hubungan evolusi yang lebih mendalam antara berbagai kelompok dan tumbuhan. Nah, selain contoh, ada juga kelemahan dari sistem buatan. Yaitu yang pertama, sistem ini cenderung tidak akurat dalam menggambarkan hubungan yang sesungguhnya antara kelompok-kelompok organisme. Dua organisme yang sangat mirip dalam penampilan bisa saja berasal dari keturunan yang berbeda. Sementara organisme yang sangat berbeda secara morfologi bisa jadi memiliki hubungan evolusi yang dekat. Nah, ada juga tuh perbandingan dengan sistem alami, yaitu berbeda dengan sistem alami yang lebih berfokus pada pemahaman tentang asal-usul dan hubungan evolusi. Sistem buatan lebih berfokus pada karakteristik permukaan yang mudah dikenali. Namun, sistem buatan masih digunakan dalam situasi tertentu di mana informasi filogenetik tidak tersedia atau tidak diperlukan. Jadi seperti itu penjelasan tentang sistem buatan pada klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem filogenetik. Apa sih yang dimaksud sistem filogenetik itu? Sistem filogenetik adalah suatu metode atau pendekatan dalam taksonomi yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan hubungan, kekerabatan, atau asal-usul evolusioner mereka. Dalam sistem ini, organisme dikelompokkan berdasarkan persamaan karakteristik yang dianggap sebagai hasil dari warisan evolusioner bersama. Tujuan utama dari sistem filogenetik adalah untuk merekonstruksi pohon kehidupan yang menunjukkan bagaimana spesies atau kelompok taksonomi saling berhubungan satu sama lain berdasarkan sejarah evolusioner mereka. Contoh penerapan sistem filogenetik. Yang pertama yaitu filogenetik mamalia, yaitu mempelajari bagaimana kelompok mamalia seperti primata, karnivora, dan cetacea saling berhubungan berdasarkan analisis genetik dan morfologi. Yang kedua yaitu filogeni tumbuhan, menggunakan filogenetik untuk memahami hubungan kekerabatan antara berbagai jenis tumbuhan seperti bunga dan tumbuhan pembuluh. Yang ketiga filogeni virus, menggunakan data genetik untuk memahami hubungan antara berbagai jenis virus dan evolusi
evolusi mereka, misalnya dalam mempelajari virus penyebab penyakit manusia seperti HIV atau influenza. Yang selanjutnya yaitu manfaat sistem filogenetik. Yang pertama yaitu secara evolusi, membantu ilmuwan memahami bagaimana spesies berkembang dan beradaptasi sepanjang waktu, serta hubungan spesies yang berbeda. Yang kedua yaitu klasifikasi yang lebih akurat, mengarah pada klasifikasi organisme yang lebih tepat karena didasarkan pada hubungan evolusioner nyata daripada hanya berdasarkan kesamaan morfologis semata atau penemuan keanekaragaman hayati. Wawasan baru mengenai keragaman hayati, pola-pola evolusi, dan mekanisme yang mengarah pada pembentukan spesies baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, ada kingdom Monera. Kingdom ini mencakup semua organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri dari kingdom Monera, yang pertama, tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik berada langsung di sitoplasma, atau disebut juga dengan nukleoid. Yang kedua, sebagian besar terdiri dari satu sel meskipun beberapa dapat membentuk koloni. Yang ketiga, biasanya berukuran 1-10 mikrometer. Yang keempat, sebagian besar berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner. Contoh dari kingdom Monera yaitu ada bakteri. Yang kedua ada kingdom Protista. Kingdom ini mencakup organisme eukariotik sederhana yang tidak termasuk dalam kategori hewan, tumbuhan, ataupun juga dengan jamur. Ciri-ciri dari kingdom Protista yang pertama, memiliki membran inti yang jelas. Yang kedua, berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Yang ketiga, umumnya hidup di lingkungan berair atau lembab. Contoh dari kingdom Protista yaitu ada alga dan amoeba. Yang ketiga ada kingdom fungsi. Kingdom ini mencakup organisme eukariotik yang tidak mampu melakukan fotosintesis. Kingdom ini bersifat heterotrof dan memperoleh nutrisi dari bahan organik. Ciri-ciri dari kingdom fungsi yang pertama yaitu tidak bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua, bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Yang ketiga, memiliki membran inti. Contoh dari kingdom fungsi yaitu ada jamur dan juga ragi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae mencakup semua organisme yang umumnya dikenal sebagai tumbuhan. Organisme ini memiliki klorofil yang berperan sebagai produsen. Adapun ciri-cirinya yaitu autotrof, yaitu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, menggunakan energi dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Adapun ciri-ciri lain yaitu seperti memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel ini memberikan kekuatan dan bentuk pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan umumnya terdiri dari banyak sel yang terorganisir untuk membentuk jaringan dan organ. Kemudian tumbuhan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif. Mereka hanya tumbuh menuju cahaya atau sumber lain yang disebut fototropisme. Kemudian tumbuhan dapat bereproduksi secara seksual melalui biji atau spora, atau aseksual seperti pembelahan sel atau perbanyakan vegetatif. Contohnya yaitu pohon, tumbuhan berbiji, bunga, dan lumut. Yang kelima yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia mencakup semua organisme yang disebut dengan hewan. Animalia merupakan organisme heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari organisme lain dan tidak memiliki dinding sel. Ciri-cirinya yaitu umumnya dapat bergerak, tubuh multiseluler, dapat berkembang biak secara seksual, meskipun beberapa hewan dapat berkembang biak secara aseksual. Contoh organisme dalam kingdom Animalia yaitu termasuk mamalia seperti manusia, singa, dan paus. Adapun contoh lain dari kingdom Animalia yaitu burung, ikan, reptil, amfibi, serangga, dan sebagainya.
Perbedaan utama yang dapat kita lihat dari kingdom Animalia dan Plantae ini yang pertama yaitu dari metabolisme. Tumbuhan bersifat autotrof atau memproduksi makanannya sendiri, sedangkan hewan bersifat heterotrof, yaitu memakan organisme lain. Dari segi gerakan, tumbuhan itu tidak bergerak, sementara sebagian besar hewan dapat bergerak. Kemudian sel, tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan itu tidak. Kedua kingdom ini sangat berbeda dalam cara hidup, struktur tubuh, dan kebutuhan energi mereka. Tetapi keduanya adalah bagian penting dari ekosistem yang saling bergantung satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan takson makhluk hidup. Yang pertama ada takson kingdom. Takson kingdom adalah salah satu ketingkatan dalam klasifikasi biologi yang digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik tertentu. Terdapat 5 kingdom makhluk hidup tergantung pada sistem klasifikasi yang digunakan. Yang pertama ada kingdom Animalia atau hewan. Kingdom ini memakan organisme lain. Lalu yang kedua ada kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom ini menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Lalu yang ketiga ada kingdom fungsi atau jamur. Kingdom ini menguraikan bahan organik. Lalu yang keempat ada kingdom protista. Kingdom ini sebagian besar yang dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Yang terakhir ada kingdom Monera atau bakteri dan archaea. Kingdom ini dapat hidup di lingkungan ekstrim. Lalu yang kedua ada tingkatan takson filum atau divisio. Takson filum biasanya digunakan untuk mengelompokkan hewan, sementara divisio lebih sering digunakan untuk tumbuhan, alga, dan fungsi. Filum atau divisio mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan karakteristik fisik, anatomi, atau struktur biologis. Yang ketiga ada takson klasis atau kelas. Tingkatan ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan filum atau divisio, tetapi masih cukup luas untuk mencakup berbagai spesies. Yang pertama ada pada Animalia atau hewan. Klasis mengelompokkan hewan berdasarkan struktur tubuh, cara reproduksi, atau adaptasi. Yang kedua pada Plantae atau tumbuhan. Klasis membagi tumbuhan dalam divisio berdasarkan perbedaan pada organ reproduksi, struktur daun, batang, dan lainnya. Lalu yang keempat ada takson ordo atau bangsa. Ordo mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dalam kelas kesamaan karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan kelas, tetapi masih mencakup beberapa famili yang memiliki ciri serupa. Pada hewan ordo biasanya didasarkan pada karakter morfologi, perilaku, atau fungsi tertentu. Sekarang kita masuk pada urutan takson makhluk hidup, yang mana takson sendiri adalah ilmu yang mendalami pengelompokan makhluk hidup atau pengklasifikasian makhluk hidup itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang mana yang pertama adalah kingdom. Kingdom sendiri atau kerajaan merupakan tingkat takson teratas sekaligus terbesar. Organisme di dalam takson kingdom ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Animalia atau hewan. Yang kedua adalah Plantae atau tumbuhan. Yang ketiga adalah fungi atau jamur. Yang keempat adalah Monera atau organisme uniseluler yang tidak memiliki inti sel. Yang kelima adalah protista atau eukaryot yang memiliki jaringan sederhana. Yang nomor 2 adalah filum atau yang disebut hewan, atau divisio atau yang disebut tumbuhan. Filum juga membagi hewan menjadi beberapa filum seperti Chordata, Platyhelminthes, Echunodermata, dan sebagainya. Adapun divisio untuk tumbuhan adalah Bryophyta, Echusetophyta, dan sebagainya. Yang ketiga adalah klasis atau kelas, yang mana kelas membagi makhluk hidup dengan ciri yang tidak spesifik atau lebih umum. Contoh kelas pada hewan adalah mamalia, amfibi, reptil, dan lain-lain.